Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita luangkan waktu kita sejenak untuk menyembah Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari kita sembah Tuhan. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan kalau pada pagi hari ini kembali kita boleh diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Sebagai ayat pembuka dalam Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Yesaya 43 ayat 18 sampai 19 dikatakan, "Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal dari zaman purbakala. Lihat, Aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya?" Terkadang kita tidak menyadari bahwa kita masih hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Setiap kita memiliki masa lalu yang berbeda satu sama lainnya.
baik masa lalu suami, masa lalu istri, masa lalu anak-anak, orang tua. Kita punya masa lalu yang berbeda-beda. Nah, bagaimana dengan kita hari ini? Apakah kita masih hidup dalam bayang-bayang masa lalu kita? Ya, banyak orang hidup yang sampai sekarang ini masih hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Ya. Oleh sebab itu ada orang-orang yang masih hidup dalam rasa bersalah, ada orang-orang yang hidup dalam rasa trauma, ada juga orang yang selalu mengalami kegagalan, ya. Selalu memandang segala sesuatu sebagai sesuatu yang gagal. Apapun yang dilakukan gagal. Nah, lihat. Ya, dikatakan di ayat ini, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Bagaimana caranya Tuhan membuat sesuatu yang baru apabila kita masih hidup di bayang-bayang masa lalu. Ya, Tuhan mau mengajak kita pada pagi hari ini untuk tidak terpaku pada masa lalu kita. Sebab apa? Sebab Tuhan menyediakan sesuatu yang baru bagi kita. Mazmur 38 ayat 4-5 dikatakan, sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku. Semuanya seperti beban berat yang terlalu berat bagiku. Luka-lukaku berbau busuk dan bernanah oleh karena kebodohanku. Ya. Bayang-bayang masa lalu itu bisa berupa dosa. Ya. Bisa berupa yang seperti tadi saya sudah katakan, kegagalan. Atau mungkin rasa malu yang tidak selesai. Ya. Kita terus diliputi rasa malu melakukan segala sesuatu, malu melakukan segala sesuatu karena ada trauma, ada dosa yang kita simpan dari masa lalu dan itu terus menghantui kita. Nah, ini menjadi beban yang akan menghalangi kita untuk kita bertumbuh. Kita tidak akan pernah naik level, kita tidak akan pernah bertumbuh apabila kita tetap membiarkan diri kita hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Nah, oleh sebab itu, kita pun tidak akan merasakan sukacita. Ya, sukacita yang apa? Yang Tuhan sediakan bagi kita masing-masing. Nah, oleh sebab itu sebagai anak Tuhan, kita perlu mengalami yang namanya kebebasan di dalam Kristus. 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Puji Tuhan, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, kita sering mendengar ayat ini, tapi terkadang kita juga tidak mengimani ayat ini. Ya, kita tetap terus bertahan dalam bayang-bayang masa lalu kita. Ya, dengan ayat ini ya menjadi iman kita. Kita tidak lagi terikat oleh masa lalu kita di dalam Kristus. Karena apa? Karena di dalam Kristus kita menjadi ciptaan yang baru. Setiap kegagalan atau dosa yang dulu sudah menjerat kita telah diampuni oleh Tuhan. Ya, Tuhan sudah membebaskan kita dari belenggu dosa. Kita dipanggil untuk hidup dalam kebaruan, ya, hidup baru di dalam Tuhan dan di dalam anugerah-Nya. Nah, Mazmur 91 ayat yang pertama dikatakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Kita perlu berteduh dalam bayangan Bapa. Ya, kita lebih baik hidup dalam bayangan Bapa. Kita berlindung dalam bayangan Bapa. Ya, kita meninggalkan apa yang menjadi masa lalu kita. Kita berdiri teguh, ya. Kita berdiri teguh. Kenapa kita berdiri teguh? Karena kita berteduh di dalam bayangan Tuhan. Kita menemukan perlindungan. Kita menemukan ketenangan yang sejati yang kita cari selama ini. Karena hanya di dalam hadirat-Nya, hanya di dalam hadirat Tuhan Yesus saja kita dapat merasakan damai yang melampaui segala sesuatu. Oleh sebab itu mari kita melepaskan beban, ya. Kita sama-sama melepaskan beban kita. Kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Matius 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kita juga sering mengucapkan ayat ini, ya, menjadi juga pegangan bagi kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Kita tahu ayat ini, tapi seringkali pikiran kita, perasaan kita, ya, mengganggu, sehingga kita tidak lagi mengimani ayat ini. Ya. Tuhan memanggil kita untuk menyerahkan semua luka kita, menyerahkan semua beban masa lalu kita kepada Tuhan. Ya, saat kita datang dengan hati yang terbuka,
Dia akan memberikan kelegaan, menggantikan ketakutan dengan pengharapan. Oleh sebab itu, sebagai penutup, mari kita hidup sebagai orang-orang yang merdeka, ya. Hidup merdeka sebagai anak-anak Tuhan. Galatia 5 ayat yang pertama dikatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Mazmur 23:4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Mari kita sama-sama, ya, dari pagi hari ini kita memilih berteduh dalam bayangan Bapa setiap hari. Kita mungkin masih menghadapi tantangan, ya. Kita masih menghadapi apa yang menjadi kenangan kita mungkin di masa lalu. Kita masih bergumul akan hal itu. Ya. Tetapi dengan Tuhan, yang perlu kita ingat, dengan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita, maka kita mampu berjalan dengan penuh keyakinan. Ya, karena kita sudah ditenangkan, kita sudah disejukkan dengan bayangan Bapa yang selalu melingkupi kita, selalu menyertai kita. Puji nama Tuhan. Kita mau sama-sama berdoa. Kami bersyukur Bapa pada pagi hari ini kami memiliki kekuatan yang baru. Kami memiliki pengharapan yang baru. Bahwa kami mau hidup dalam bayangan-Mu saja Bapa. Karena ketenangan kami, karena apa yang kami cari selama ini hanya ada dalam hadirat Tuhan. Terus Tuhan, dekap kami dalam perlindungan-Mu, dekap kami dalam hadirat Tuhan. Apapun yang menjadi Tuhan pergumulan kami sepanjang hari ini, aktivitas kami sepanjang hari ini, kami mau serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan yang beracara dan Tuhan yang senantiasa buka jalan. Tuhan juga memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.